Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan saya Nur Halimah dengan NIM 0305223073. Halo teman-teman semua, pernahkah kalian melihat bayangan di cermin? Atau mungkin melihat gambar yang diputar, digeser, atau diperbesar di layar? Nah, semua itu adalah bagian dari geometri transformasi. Nah, di sini kita akan belajar tentang transformasi geometri menggunakan aplikasi GeoGebra. Transformasi geometri itu ada 4. Yang pertama itu ada translasi atau pergeseran. Yang kedua ada dilatasi atau perubahan ukuran. Yang ketiga ada rotasi atau perputaran. Dan yang terakhir itu refleksi atau pencerminan. Yang pertama kita akan membuat bentuk translasi atau pergeseran. Pergeseran yang dimaksud di sini pergeseran bangun geometri tanpa mengubah bentuk atau ukuran. Pertama kita buat dulu gambar bangun datarnya. Caranya kita ketik poligon, kita buat bangun datar apa yang akan kita buat di situ. Di sini kita akan buat trapesium. Terus kita buat luncuran, kita ubah nama itu menjadi translasi. Kita buat di minimum itu menjadi 0, yang di maksimum terserah kita mau berapa. Selanjutnya kita klik OK, lalu kita buat ruas garis dengan panjang tetap. Terus kita buat translasi sesuai dengan itu biar dia bisa tergeser. Terus kita buat vektor di antara 2 titik, kita tarik. Nah, baru kita translasikan objek dengan vektor, kita tarik translasinya. Misalnya kita mau 3, nah itu berarti kita menggeser 3 ke bawah ke atas, terserah, mau tergantung arah vektornya kan. Kita geser sebanyak 3. Baru kalau kita mau lihat berapa nilai yang di titik A, B, C, D itu, tinggal kita klik semua, baru kita klik nama dan nilai. Setelah itu sudah muncul nama dan nilai. Ini kalau kita mau ngubah warna di translasinya, di aksennya. Yang kedua kita akan menggambar dilatasi atau perubahan ukuran. Dilatasi itu adalah transformasi yang mengubah ukuran bangun geometri dengan faktor skala tertentu. Kita buat bangun datarnya dengan ketik poligon itu tadi, seperti tadi juga kita mau buat bangun, terserah bangun apa aja. Sini kita buat sama seperti tadi, yaitu trapesium. Setelah itu kita buat luncuran juga sama kayak tadi. Kita buat namanya dilatasi. Untuk minimum dan maksimumnya nggak usah kita ubah, baru kita klik OK. Selanjutnya kita buat titik baru, yaitu titik 0,0. Di sini kita akan mendilatasikan objek terhadap titik. Baru kita klik dilatasi objek dengan titik. Kita klik objeknya, lalu kita klik titik pusatnya, kita buat dia dilatasi. Lalu kita klik OK. Baru sekarang kita dilatasikan mau sebesar skala apa. Skala K itu skala tertentu tadi ya. Misalnya kita skala 0,5, jadinya seperti kecil itu. Selanjutnya kalau kita mau buat nama dan nilai dari setiap sudutnya, udah kita tinggal klik semua titik sudutnya. Selanjutnya kita klik nama dan nilai. Kalau mau mengubah warnanya, kita tinggal klik objeknya, baru kita pilih warnanya, terserah mau apa. Yang ketiga kita akan membuat rotasi. Rotasi itu apa? Rotasi itu perputaran. Dia ada rotasi terhadap searah jarum jam dan searah berlawanan jarum jam. Sekarang kita buat seperti tadi, itu kita buat poligonnya dulu, kita gambar trapesium, baru klik di sudut, kita buat yang pertama itu searah jarum jam. Sudah kita buat luncuran, baru kita buat titik pusatnya 0,0. Sekarang kita klik rotasi,
terhadap titik, klik objeknya, klik titiknya, kita buat tadi searah jarum jam, yang ini juga searah jarum jam, kita tulis, kita copy aja supaya lebih cepat. Klik OK. Nah, selanjutnya sudah terbentuk rotasinya. Kita mau rotasikan berapa, itu dia dirotikan 45 derajat. Selanjutnya mau ke berlawanan jarum jam, kita klik sudut, baru kita klik kita tulis di sudut berlawanan jarum jam. Selanjutnya kita klik OK. Kita copy dulu supaya lebih gampang, baru kita klik OK. Baru kita buat rotasi objek melalui titik sudut. Kita klik objeknya, kita klik titik sudutnya, kita buat berlawanan jarum jam. Sudah nampak kan rotasinya, itu dia 45 derajat. Selanjutnya kita mau buat nama dan nilai di setiap sudutnya. Kita klik tadi semua titik sudutnya supaya kita tahu berapa titik sudut dan nilainya. Kita klik semua. Nah, sudah nampak nilai dan namanya. Selanjutnya kita buat arah rotasinya. Kita klik titik A ke A aksen, terus kita klik titik B ke B aksen, kita klik titik pusat lagi, kita klik C ke C aksen, selanjutnya titik pusat D ke D aksen. Nah, setelah itu untuk yang rotasi kedua kita buat seperti itu lagi, titik pusat ke A ke A aksen 1, B ke B aksen 1, C ke C aksen 1, dan seterusnya sampai semua titik sudutnya lengkap. Selanjutnya kita klik luncuran, kita pilih kotak centang tadi, text box, kita tulis searah ataupun berlawanan dulu, terserah. Kita tulis dulu dia di sini berlawanan searah jarum jam. Terus kita pilih di sini yang kalau searah, kita pilih yang aksen, yang ada aksennya semua kita pilih. Semua kita pilih yang ada aksennya. Di sini kita percepat saja ya. Setelah semua yang aksen kita tulis, kita klik OK, baru kita ini bisa mencentang dia. Kalau kita mau searah, mau searah jarum jam, kita centang searah itu. Misalnya kita mau buat dia searah jarum jam sebesar berapa, misalnya di sini kita buat 244. Selanjutnya kita buat text box lagi untuk yang berlawanan jarum jam. Kita buat dia, kita tulis berlawanan arah jarum jam. Terus kita pilih di sini yang A aksen tapi ada dia kurung kurawal satunya. Kita pilih semua yang ada aksennya dan ada angka satunya. Kita percepat. Nah, sudah selesai searah dengan. Kalau kita mau lihat yang searah, kita tinggal klik yang searahnya. Sekarang kita mau yang berlawanan, kita nonaktifkan yang searah, baru kita klik yang berlawanan. Nah, kalau kita mau mengubah warna, kita tinggal klik semua garis sirkularnya. Ya udah, kita ganti warna. Yang berlawanan kita buat warna biru misalnya. Baru yang berlawanan kita nonaktifkan, kita ganti yang searah, kita ubah menjadi warna, terserah kita buat. Kita klik dulu semua sirkularnya, kita ganti warna menjadi warna merah. Nah, dan yang terakhir ada refleksi. Cara membuatnya sama, kita klik polygon, terus kita buat gambar bangun datar, terserah apa aja. Di sini kan kita ambil trapezium juga sama kayak tadi ya.
Setelah itu kita klik titik baru, kita buat di 0,0. Selanjutnya kita mau nilainya itu muncul ya, kita klik semua sudutnya, lalu kita klik nama dan nilai. Selanjutnya kita refleksikan terhadap titik 0,0. Kalau dia terhadap titik 0,0 itu jadi bayangannya itu dia min x, min y. X, y jadi min x, min y. Nah, selanjutnya kita mau refleksikan dia terhadap sumbu misalnya sumbu x. Kalau dia terhadap sumbu x, y jadinya dia x, min y. Kalau dia terhadap sumbu y jadinya itu min x, y. Cara refleksikannya sama kayak tadi, kita klik objeknya baru kita klik sumbu yang mau kita refleksikannya. Selanjutnya kalau kita mau ngubah namanya, kita tinggal klik objek yang mau kita ubah, terus kita klik warna, kita pilih warna apa, misalnya kita pilih di sini warna merah. Sekian video pembahasan transformasi geometri ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Yang terakhir kita akan membuat refleksi atau pencerminan. Pertama kita buat lagi poligonnya, kita klik poligon, kita buat bangun ruang, bangun datar yang akan kita buat, terserah bentuk apapun. Titik baru, kita klik titik 0,0. Selanjutnya kita mau buat dia nama dan nilainya nampak di setiap sudut, kita klik semua sudutnya, A, B, C, E. Kita klik semua, klik yang A itu. Nah, sudah muncul, baru kita klik refleksi terhadap titik, klik objeknya, klik titiknya. Nah, sudah nampak refleksi. Refleksi itu pencerminan ya. Kalau dia 0,0 berarti dia, kalau x, y jadinya min x, min y. Selanjutnya kalau kita mau refleksikan dia terhadap garis apa, garis x misalnya, udah itu jadinya itu terhadap garis x. Dan sekarang kita akan refleksikan dia terhadap garis y. Nah, selanjutnya kalau kita mengubah warnanya, yaudah kita tinggal klik warna, kita klik objek yang mau kita ubah warnanya. Sekian video yang saya tampilkan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.